Tanuka dan tentunya redaktur senior Postupang Kak Novel Leonov Alfa. Halo Intan, apa kabar? Sehat Kak, gimana? Kabar baik. Baik. Ya ini menarik nih Kak, salam hari ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, pastinya di NTT juga, ini terkait dengan CPNS dan 3. Luar biasa Luar biasa ya. Pasti tunggu, tapi Intan tunggu nggak? Intan nunggu ini juga tidak? Tidak. Tidak. Tapi ini terkait dengan kuota nih Kak, kita kan di NTT itu sebenarnya butuh banyak. Ya. Tapi kayaknya kuota untuk NTT tidak terlalu banyak kayaknya. Atau seperti apa? Ya. Kita lihat ya Intan ya, tapi biar bagaimanapun kita menyampaikan terima kasih nih Ya, benar. pada pemerintahan pusat karena di tengah badai COVID mereka tetap memberi kesempatan merekrut putra-putri terbaik Indonesia termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk bisa mengikuti seleksi CPNS ini. Dan total kita dapat kuotanya untuk NTT ini sekitar 9.470 loh Intan. Untuk itu tentu dibagi ya, tenaga teknis kita dapat 160, tenaga kesehatan kita dapat 38, sementara untuk P3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu ada dibagi 2 ya Intan ya. Untuk teknisnya kita dapat 36, untuk tenaga kesehatannya 15, dan guru yang banyak nih Intan 8.321. Sementara untuk di Kota Kupang sendiri Intan kita punya 915 kuota untuk tenaga kesehatan 173, tenaga teknisnya hanya 18, dan P3K-nya 740. Ini berarti menjawab kebutuhan kita tidak ya? Aduh, kalau bilang menjawab tapi mungkin belum maksimal ya Intan ya. Karena tahu kan Intan bahwa kita punya belasan ribu sekolah nih di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian puskesmas dan puskesmas pembantu ya, dan juga rumah sakit yang sangat banyak ya, ribuan juga, sehingga pasti kita butuh guru yang banyak, tenaga kesehatan juga banyak, dan jumlah ini tentu belum memenuhi kebutuhan kita, tapi ya tadi saya bilang kita patut bersyukur ya. Seperti itu. Nah Kak, ini di sini dijelaskan bahwa diharapkan agar tes CPNS dan P3K ini bisa disupport, didukung dengan fasilitas yang memadai, mengingat segala proses dari seleksi hingga pengumuman dilakukan dengan sistem online ya. Memang mungkin beberapa kali dilakukan penerimaan CPNS dan P3K ada banyak kendala terkait dengan sistem online ini ya Kak ya. Iya, kita tahu dengan topografi NTT dan kondisi alam NTT yang demikian unik saya bilang ya, sehingga tidak tercover dengan baik masalah jaringan. Kita tahu kan ini kan sistem online ya, jadi apa-apa pakai internet nih, tapi kan tidak semua daerah masih bisa mengakses itu, sehingga ya menjadi perhatian kita, pemerintah juga bagaimana caranya untuk bisa mendekatkan pelayanan itu sampai ke daerah ya. Tapi tentu kan kita juga tahu bahwa teman-teman kita yang calon-calon CPNS ini tentu tidak kehilangan akal ketika sudah tahu ini kan pendaftaran sudah ada jadwalnya kan. Ayo rame-rame ke tempat yang ada sinyal misalnya ya kan, tidak perlu mereka di tempatnya yang ketiadaan sinyal itu, tapi mereka bisa berpindah ke tempat yang ada sinyal sehingga ketika melaksanakan tes bisa berlangsung aman seperti itu. Satu-satunya cara ya hanya kayak begitu. Nah Kak, ini menurut catatan Ombudsman nih kan, ini sudah dilakukan beberapa kali. Ombudsman menyoroti bahwa terkait dengan seleksi penerimaan CPNS dari P3K ini juga ada beberapa permasalahan terkait dengan helpdesk ya dari tiap-tiap instansi yang kadang belum optimal, jadi sekadar formalitas, terus pengurusan persyaratan administrasi yang kadang memberatkan peserta. Nah, minta tanggapan terkait itu. Kita tahu hal itu, ini kan sudah rutin ya sebenarnya ya, sudah rutin ada tes CPNS ini. Saya pikir ya persiapan administrasi itu kan harus dilakukan jauh-jauh hari ya, karena kita tahu bahwa ketika mendadak pasti kredit ya kan, pasti kredit, sehingga seharusnya mempersiapkan jauh-jauh hari, apalagi kan di tengah pandemi COVID
Ya kan, berarti nanti kerumunan lagi nih, karena ini memang tesnya online, tapi ketika melengkapi administrasi kan mereka harus ke instansi bersangkutan kan, pasti terjadi penumpukan. Sehingga hemat kita sebenarnya kedepannya jauh-jauh hari dipersiapkan. Ya, ini sudah buka hari ini kan, tanggal 2 sudah buka. Ya, diharapkan ya ketika melengkapi berkas-berkas itu, yang ngasih berkas secara manual tadi saya bilang itu tetap mematuhi protokol kesehatan tuh, seperti itu. Menarik tadi kamu bilang bahwa ini kan ketika memasukkan berkas pasti ada kerumunan. Nah, ini bagaimana instansi dinas itu harus menyikapi itu? Apakah harus dibuat pengaturan tertentu atau seperti apa? Ya, kita pikir memang harus seperti itu ya, Intan ya, karena untuk meminimalisir penularan pertambahan atau menambahnya kasus COVID di wilayah ya, kluster CPNS 2021. Wah, kita tidak harapkan kayak gitu ya, Seribu Manusia. Sehingga tetap harus seperti itu, dan bahkan mungkin lebih diperketat, misalnya ada kuota hari ini berapa, sehingga tetap terpenuhi kebutuhan para peserta CPNS, tes CPNS itu, tetapi juga pelayanannya bisa dibuat dengan mematuhi prokes, seperti itu ya. Oke. Ini yang menarik juga tadi kalau katakan bahwa guru dan tenaga kesehatan kita banyak puskesmas, rumah sakit dan sekolah-sekolah yang sampai di daerah-daerah terpencil. Berarti kan dengan kebukaan ini agar ada pemerataan ya sampai daerah terpencil. Kebanyakan guru maunya di kota-kota. Ada seperti itu ya. Nah, ini juga harus ada pengawasan sebenarnya dari dinas terkait, misalnya dinas kesehatan setempat di kabupaten atau kota, juga dinas pendidikan dan kebudayaan ya, dinas pendidikan dan kebudayaan mengawasi. Karena gini, fakta di lapangan Intan masih banyak nih, dia sudah ditugaskan di daerah, tetapi berapa hari dia ada di sana, ya kan, bolak-balik keluarganya di kota, tugasnya di daerah terpencil, sehingga akhirnya pelayanan kesehatan atau pelayanan pendidikan bagi peserta didik itu akhirnya terbengkalai, tidak optimal. Tapi ini bukan kesalahan semata para tenaga pendidik dan kesehatan itu, mungkin karena memang di sana sarana prasarana dan fasilitasnya tidak ada. Jadi pemerintah juga mesti pikirkan seperti pembangunan mes guru atau pembangunan mes untuk tenaga kesehatan, karena kan umumnya bukan orang dari situ yang menjadi guru atau tenaga kesehatan, kan banyak yang dari luar, sehingga harus dipikirkan hal itu juga ya kan? Seperti itu saya pikir. Nah, apakah kuota yang 8.000 lah kalau tidak salah untuk P3K juga ada beberapa bagi provinsi maupun kota-kota ini memenuhi kondisi kita saat ini? Paling tidak tentu kita bilang belum bisa memenuhi kebutuhan kita, tapi paling tidak sudah ada. Jadi artinya bahwa sudah ada penambahan nih, hanya mungkin untuk ketika hasil tes itu ya seperti tadi Kakak Intan bilang bahwa dikasih dong, ketika lulus dikasih dong ke daerah-daerah yang membutuhkan tenaga kesehatan atau tenaga pendidikan. Ini berarti Kakak Intan bahwa kembali dinas bersangkutan itu harus benar-benar mempunyai data yang akurat kepada kebutuhan yang ada di setiap daerah, puskesmas atau sekolah-sekolah itu, berapa banyak sekolah-sekolah ini membutuhkan apa di daerah mana. Jadi benar-benar pendataannya harus valid, sehingga penempatannya juga akhirnya tidak menumpuk hanya di wilayah kota, seperti itu. Karena terjadi faktanya lebih banyak penumpukannya di kota. Akhirnya tetap saja ada penambahan kuota CPNS setiap tahun, tetapi di daerah terpencil atau tetap saja kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Ini data mesti akurat. Dinas ini kerja keras nih ya. Kerja keras di tengah COVID. Iya, di tengah kerja COVID. keras. Tapi saya pikir dengan sistem online saat ini kerja keras itu menjadi sedikit sedang. Kenapa? Kan kita baik online semua kan. Ya. Jadi pelaporan pun tidak perlu dinas turun kan di wilayah-wilayah terpencil itu, mengirimkan kebutuhannya melalui smartphone, sehingga pekerjaan bisa lebih mudah, efisien, dan yang pasti terhindar dari penambahan kasus COVID itu. Benar sekali. Kita berharap ya dinas bisa kerja ekstra nih untuk ini berbasis data pastinya. Tapi menarik juga, hal yang tak kalah penting itu adalah pengangkatan tenaga kontrak atau tenaga honor di NTT. Setiap kali ada penerimaan CPNS atau P3K tuh orang selalu aduh betul yang tenaga honor terus diangkat nih.
Nah, Intan perlu diinformasikan nih. Banyak sekali tenaga-tenaga honor ya, biasa dibilang kontrak ke honor itu bukannya di kota ya, mungkin di kabupaten-kabupaten juga lama sekali belum diangkat. Ada yang sudah bukan hanya 5 tahunan Intan, lebih mungkin 20-30, bahkan mungkin sampai pensiun pun belum diangkat. Saya pikir ini bisa menjadi perhatian mungkin dengan tentunya ada aturan pendukung ya, sehingga tidak bertabrakan, bahwa bagaimana mereka juga diangkat menjadi PNS, dan jangan lama-lama lah, kasihan kan. Tentunya kan hal ini berpengaruh dengan ekonomi yang mereka terima kan. Itu jadi ya. Tapi saya meminta sedikit tambahan juga. Pemerintah kan sudah pernah bilang bahwa memang tidak bisa dilakukan pengangkatan karena ada aturannya. Mereka pakai patokan ada peraturan lah. Terus mereka memakai alasan bahwa ya dengan terbuka seperti ini agar putra-putri daerah juga yang mau bekerja di pemerintahan juga punya kesempatan. Nah, sedikit tanggapan nih Pak. Ya, artinya gini, ketika kita bergerak, semua kita bekerja pasti dengan aturan, karena aturan itu ada rule yang harus kita lakukan. Kalau misalnya aturan belum ada terkait itu, ya buat lagi aturan dong yang bisa mengakomodir tenaga-tenaga kontrak atau honor itu diangkat tanpa melalui tes CPNS, karena bagaimanapun mereka sudah mahir di bidangnya, sudah bertahun-tahun loh. Bahkan mungkin orang yang baru tidak bisa menguasai hal-hal yang sudah mereka lakukan, sehingga itu menjadi perhatian saya pikir ya. Buat aturan, kalau belum ada, buat aturan sehingga tidak tabrak aturan seperti itu. Sayang kan, karena gini, untuk mengatasi kebutuhan ASN, karena kuota kita terbatas untuk tes CPNS, akhirnya semua pemerintah kan mengambil kebijakan untuk pengangkatan. Tapi bukan penerimaan honor. Tapi kemudian masa mereka honor sampai pensiun? Ya, bertahun-tahun ya. Bahkan ada yang sudah diangkat, ada ke beberapa kasus. Pas diangkat jadi CPNS, besoknya minggu depannya dia sudah pensiun. Miris kan? Dia hanya merasakan hanya 1 minggu jadi CPNS, dari ASN 1 minggu. Selama bertahun-tahun dia menjadi tenaga honor. Ini saya pikir menjadi perhatian dari pemerintah untuk membuat aturan untuk mengakomodir tenaga honor menjadi PNS tanpa melalui seleksi CPNS. Ini pasti semua dukung nih, pasti. Jadi memang butuh banyak pasti ini. Oke, nah Kak, ini untuk penerimaan CPNS dan P3K, apakah ada informasi di mana kita bisa mendaftar, mulai tanggal berapa, baik di provinsi maupun di Kupang? Ya. Tentunya ada link di sini ya, untuk di Pemprov NTT itu linknya bisa diakses di www.sschasn.bkn.go.id, itu untuk di provinsi NTT. Tapi kalau untuk pendaftarannya di kota, pemerintah kota Kupang, kota Kupang, kita bisa mendaftar di www.kupangkota.go.id ya, dan itu sudah mulai dibuka hari ini ya untuk Pemprov kalau tidak salah. Berarti para bisa menyiapkan berkas-berkas ini segera biar bisa langsung menuju ke link pendaftaran itu. Oh ya, ada satu hal menarik lagi Bapak ini kan mungkin saya disampaikan bahwa penerimaan CPNS atau tenaga kontrak, tenaga guru, tenaga kesehatan dan sebagainya itu juga pemerintah juga perlu memperhatikan bahwa mereka juga membutuhkan beberapa fasilitas atau sarana prasarana untuk mereka seperti BPJS, itu harus penting ya, dan juga untuk tenaga-tenaga kontrak, karena masih banyak sekali tenaga-tenaga kontrak atau PNS yang belum memiliki BPJS. Ya, semoga pemerintah mau ya untuk bukan mau, memang harus memperhatikan ini. Seperti itu. Ya. Menganggarkan dana pasti DPR-nya untuk agar ASN atau khususnya tenaga honor di kabupaten kota itu juga bisa memperoleh BPJS, karena ketika sakit atau apa kan mereka membutuhkan itu. Nah, Kak, ini satu catatan terakhir nih terkait dengan salon kita kali ini, transparansi penerimaan CPNS P3K. Transparansinya, saya pikir terima kasih untuk pemerintah pusat yang telah mengakomodir dan telah memberi peluang kepada putra-putri di seluruh daerah Indonesia untuk dibukanya tes CPNSDM. Tentu kita berharap
bahwa hasil yang dicapai juga memuaskan, pelaksanaan prosesnya juga berjalan dengan baik, internetnya lancar, pemenuhan proses-proses kelengkapan dokumen juga bisa dilakukan dengan baik, mematuhi protokol kesehatan, dan yang pasti bahwa hanya putra-putri terbaiklah yang akan bisa masuk dan lulus dalam tes ini. Dan transparansi harus penting, artinya terbuka ketika mengumumkan hasilnya dengan nilai-nilainya, dan ada sanggahan-sanggahan yang mungkin nanti terkait dari hasil itu bisa dijawab dengan transparan juga, objektif dan profesional, seperti itu. Wah, baik, terima kasih nih Kak untuk sharingnya terkait dengan transparansi penerima CPNS P3K ini. Semoga ya apa yang tadi dibahas itu mampu menjadi masukan yang baik untuk pemerintah terkait dengan perbaikan penerimaan CPNS dan P3K ini. Nah, Tribuners, kami dari studio juga terus menghimbau agar Tribuners mematuhi protokol kesehatan 5M ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, untuk segala informasi terkait dengan kondisi di Nusa Tenggara Timur, juga salam kita hari ini maupun headline di Poskupam hari ini semuanya dapat diakses baik di koran Poskupam maupun di laman poskupam.com. Nanti juga ada banyak sekali informasi yang bisa didapat di YouTube Poskupam, juga di Facebook poskupam.com. Akhir kata saya Intan Buka dan Dapat Nopal undur diri. Selamat pagi dan salam sehat.